Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurlela Umawitina dengan NIM 1057311049919 kelas akuntansi 19B. Dosen pengampun Ibu Nurul Fuada SST MSI. Di sini saya akan membahas tentang konsolidasi pada anak perusahaan yang dimiliki kurang dari kepemilikan penuh. Sebelum kita lanjut di contoh soal, kita mengetahui dulu pengertian dari konsolidasi. Pengertian konsolidasi adalah secara umum berarti pelapuran dua perusahaan atau lebih menjadi satu perusahaan saja. Ketika anak perusahaan dimiliki kurang dari kepemilikan penuh, pendekatan umum digunakan untuk konsolidasi, sama dengan konsolidasi pada anak perusahaan yang dimiliki penuh. Akan tetapi, prosedur konsolidasi harus dimodifikasi sedikit untuk mengakui kepemilikan non-pengendali. Perhitungan laba bersih dan saldo laba konsolidasi pun harus memasukkan kepemilikan non-pengendali. Contoh soal, PT Induk membeli semua saham biasa beredar dari PT Anak seharga Rp300 juta pada tanggal penggabungan usaha. Nilai wajar masing-masing aset dan kewajiban pada anak sama dengan nilai buku yang disajikan. PT Induk mengakuisisi semua saham biasa pada PT Anak dan PT Induk hanya mempunyai satu jenis saja. Maka total di buku saham yang diakuisisi sama dengan total ekuitas pemegang saham PT Anak sebesar Rp100 juta, harga beli sebesar Rp300 juta, saham biasa yang diakuisisi. Ya, kita masuk pada jawaban, yaitu kita mencatat jurnal, yaitu biaya perolehan investasi sebesar Rp300 juta dan nilai buku, di mana nilai buku ini yang dibeli dari perusahaan. Terdapat saham biasa dan saldo laba, di mana saham biasa pada PT Anak sebesar Rp200 juta dan saldo laba pada PT Anak sebesar Rp100 juta. Jadi nilai yang diperoleh sebesar Rp300 juta. Perbedaan antara nilai buku dan harga memperoleh yaitu Rp300 juta. Di sini kita akan mencatat akuisisi saham dan pembukuan pada tanggal yang penggabungan usaha dengan ayat jurnal. Kita membuat jurnal, yaitu mencatat pembelian saham pada PT Anak, investasi pada saham PT Anak Rp300 juta dan pada kas Rp300 juta. Selanjutnya kita membuat neraca konsolidasi pada PT Induk dan anak perusahaan, di mana terdapat aset, kewajiban, dan ekuitas. PT Induk mencatat akuisisi saham tersebut dengan ayat jurnal pada tanggal 1 Januari 2011. Mencatat pembelian saham pada PT Anak, yaitu investasi pada saham PT Anak sebesar Rp340 juta dan pada kas Rp340 juta. Selanjutnya kita membuat jurnal meneliminasi saldo investasi, yaitu saham biasa pada PT Anak, saldo laba dan diferensial. Di sini kita mengetahui saham biasa pada PT Anak nilai yang diperoleh berapa, yaitu Rp200 juta dan saldo laba nilai yang diperoleh Rp100 juta. Di sini kita mencatat diferensial, yaitu nilainya yang diperoleh Rp40 juta. Baik, itu saja penjelasan singkat dari saya. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.